Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Huda Wahyu Ramadan, biasa dipanggil. Saya dari Universitas Pamulang Kota Serang, program studi Sistem Komputer yang akan menjelaskan soal proyek saya atau hasil kerja saya dalam UX di Figma. Jadi gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke websitenya. Oke, jadi sekarang kita sudah memasuki ke website Figma-nya, dan ini merupakan proyek saya yang saya buat ya teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan saya membuat proyek apa. Dan di sini saya membuat proyek sebuah laundry online ya teman-teman. Dan di mana kita langsung preview saja. Mohon ditunggu ya teman-teman. Dan di sini saya ada dua section ya. Yang pertama itu ada tampilan admin, dan yang kedua itu ada tampilan pesanan pelanggan ya. Dan pertama dari saya akan langsung ke bagian admin dulu ya teman-teman. Dan di sini pertama-tama website meminta kita untuk login. Dan kita langsung login saja ya teman-teman. Nah, dan di sini saya memakai username admin Tamfan dan passwordnya jangan lupa 55. Jadi kita langsung loginkan saja. Nah, bagian pertama, bagian asbar ini kita punya beranda, akun dan laporan. Sebenarnya tidak terlihat ya. Nah, di sini kita ada layanan tersedia kami, ada kiloan, satuan, express, karpet, dan setrika. Di bagian yang tiga ini coming soon ya teman, atau bisa dikembangin lagi untuk kedepannya karena waktu itu tidak cukup teman. Dan bagian ini kita nggak bisa mesen ya, tentu saja. Nah, di sini ada laporan Anda, total pendapatan ada 7,5 dan total pesanannya segini ya teman. Dan kita langsung aja ke bagian akun. Nah, dan di sini ada beberapa menu yang saya buat. Ada informasi akun, notifikasi push, laundry Anda, syarat dan ketentuan tentang saya dan logout. Dan di sini saya sudah, ini bisa di back ya. Jadi kita langsung ke home. Nah, dan dari bagian di sini kita bisa merubah foto ya. Jadi misal kalau kita klik di sini, kita langsung masuk foto Google. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kita akan mengecek satu-satu dari menu ini apakah ini bisa berjalan atau tidak. Kita langsung saja. Nah, dari informasi akun ini ada beberapa informasi terkait akun ini teman-teman. Nah, di sini ada nama, emailnya, serta passwordnya, dan passwordnya bisa diklik ya untuk bisa terlihat gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita back aja. Dan di sini ada notifikasi push. Nah, di sini di website ini meminta untuk akses, untuk memberikan izin untuk menyalakan notifikasi dari website ini. Nah, di sini kita izinkan aja. Jadi otomatis akan ke pengaturan teman-teman ya. Nah, dan di sini ada laundry Anda. Jadi langsung ke aktivitas teman-teman. Dan di sini ada tentang saya. Nah, ini deskripsi singkat tentang saya ya. Nah, bisa dibaca teman-teman. Nah, di sini ada kontak ya kan. Ini kalau misalnya kita klik ini langsung masuk ke kontak saya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini WA juga. Jadi kalau misal diklik pasti auto ke kontak akun saya teman-teman.
saya closing. Oke, jadi kita langsung masuk aktivitas ya. Dan di aktivitas ini ada menu lagi, 4 menu. Ada ini pesanan. Ini di dalam pengantaran maksudnya. Yang kedua ada masih dicuci, dan yang ketiga belum kering, dan yang keempat selesai. Jadi kita langsung coba apakah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti ini teman-teman kalau berjalan ya. Jadi dia bakal menginfokan soal pesan-pesanan yang ada teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masuk ke laporan. Nah, di sini ada laporan total pesanan dan laporan total pendapatan teman-teman. Dan misalnya kita ini langsung masuk ke GiveFrom ya, GiveFrom ke Google Drive. Nah, seperti ini teman. Cuma ini belum valid ya teman, soalnya masih simulasi. Nah, ini juga sama. Ini ada cetak semua. Nah, seperti itu teman-teman. Kita sudah di bagian admin, dan sekarang kita akan ke bagian customer ya, atau pembeli teman-teman. Jadi kita langsung preview saja langsung ya. Ya, pertama-tama pasti website ini meminta untuk login akun atau daftar ya, karena kita belum punya akun, kita daftar saja teman-teman. Nah, seperti ini kita buat username, email, passwordnya. Dan semisal kalau kita lupa password, kita bisa ini ya, bisa diklik. Jadi lupa password ini meminta email ya, ini saya salah ini. Nah, kadang ini suka ngebug teman-teman, kita variabelnya email. Nah, semisal kalau diklik ini akan muncul email, kirim kode. Dan semisal simulasinya di HP seperti itu, nanti kan biasanya ada notifikasi ya dari email. Nah, nanti kita tinggal masukkan kodenya ke sini ya, dari email. Dan di sini bikin password baru. Password Anda telah disimpan. Jadi kita tinggal login ke password yang baru yang saja kita buat. Nah, kita login akan seperti ini teman-teman, tampilan awal di bagian customer. Sama seperti admin ya, ada 5 menu, dimana ada kiloan, satuan, express, karpet, setrika. Yang ketiga sama coming soon ya teman-teman, karena waktunya tidak cukup ya. Dan kita navbarnya juga berbeda ya, ada akun, ada beranda, ada akun, aktivitas, dan chat. Kalau di bagian admin ini laporannya diganti sama chat ya teman-teman, jadi kita masuk akun aja. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, ada beberapa menu yang saya tambahkan di bagian customer. Bahasa dimana ada informasi akun, password dan keamanan, notifikasi push, laundry Anda, dan syarat tentang saya ya teman-teman. Jadi kita langsung klik terus akun. Jadi ini akan menampilkan informasi akun yang ada di customer
di mana ada nama, email, dan password. Jika diklik akan terlihat passwordnya. Password dan keamanan ini semisal kalau kita lupa akun, kita langsung ke frame yang lupa password ini ya teman. Kita klik aja. Dan ini ada notifikasi push sama spell pin ya, meminta izin notifikasi. Kita izinkan saja. Dan di sini ada laundry Anda ya. Nanti langsung masuk ke aktivitas, sama aja. Syarat dan ketentuan. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan yang ada 6. Teman-teman bisa baca aja di sini ya. Kita back aja. Ini ada tentang saya, sama ya seperti sebelumnya. Menampilkan deskripsi singkat saya. Kita back aja. Dan di sini ada bantuan, ini kayak chat gitu, chat seperti AI ya. Kalau misal ini kita klik, coba ini belum saya buat teman-teman. Nah, di sini ada logout ya. Coba kalau misal kita logout, nah kita akan menentukan apakah Anda benar-benar ingin logout. Dan misal kita pengen logout, jadi auto langsung ke sini teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke aktivitas saja. Seperti ya, belum sini. Nah, di sini ada laundry ada ya. Karena saya belum pesan, jadi belum ada ya teman-teman. Jadi kita langsung saja coba pesan ya. Pertama kita pesan yang kiloan ya. Nah, di sini pertama ditanyakan total beratnya. Kita bisa milih teman-teman mau berapa ya kan. Di sini saya akan memilih kecil saja. Dan di sini ya. Nah, semisal kalau kita klik ya, di sini ada menampilkan harganya. Jadi harganya itu 25.000. Kita pencet ya saja. Nah, jadi kalau paket cuci dan setrika pasti akan langsung menampilkan harganya juga 10.000 ya. Kalau di total 35.000 teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung proses pembayarannya. Nah, di sini kita bisa memakai lokasi rumah kita atau perusahaan ya teman-teman. Kita pencet aja perusahaan. Kalau untuk pembayarannya kita bebas milih dana saja. Bayar sekarang. Nah, di sini semisal customer kita ingin meng-cancel, jadi bisa ya teman-teman. Atau jika tidak sengaja terpencet seperti itu, oke, kita tunggukan saja. Nah, kalau bahasa Inggris langsung auto ke menu awal itu, dan di sini ada langsung pesanan aktifnya yang sebelumnya tidak ada ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi di aktivitasnya pasti ada juga, jadi nambah dia 1. Jadi yang sebelumnya tidak ada, pas saat kita pesan nanti langsung ada ya teman-teman. Jadi ini berjalan dengan baik. Oke, kita kembali aja. Nah, di sini kita akan memesan sekali lagi ya. Yang tadi sebelumnya kiloan, yang sekarang kita satuan ya teman-teman. Jadi di paket satuan ini kita bisa bebas milih teman-teman mau pakai satuan yang mana ya. Ada celana jeans, jaket, kemeja, handuk, dan spring blade. Dan kita akan memilih celana saja ya teman-teman. Nah, di sini langsung menampilkan harganya. Dan ada
dan kita ditanyakan apakah paket cuci ini ya atau tidak teman-teman. Kita klik aja ya. Nah, jamin cuci bersih, pastinya iya dong ya. Jadi kalau kita pencet pasti langsung menampilkan harganya juga. Pilih jamin cucinya. Nah di sini nih seperti ini teman-teman. Kalau yang reguler dan express ini ada, saya jelaskan dulu ya. Reguler ini kayak untuk tidak prioritas itu teman-teman. Jadi antriannya bakal mengurut dengan antrian yang pesanan yang sebelumnya. Jadi dia ngurut. Kalau express ini dia prioritas teman-teman. Kita klik aja. Nah seperti itu. Lalu paket antar jemput pastinya iya dong. Nah di sini total harganya 15.000 teman-teman ya. Jadi proses pembayaran. Nah ya, jadi ini harusnya kosong ya. Jadi karena ke save yang tadi, jadi kita klik aja yang tadinya di perusahaan, langsung ke home dan bantu pembayarannya kita klik yang COD. Kita coba ya dari sekarang. Ini juga sama ya, bisa di cancel. Kita tunggu saja. Nah jadi pembayaran berhasil lah teman-teman. Nah seperti ini, jadi dia bertambah lagi pesanan aktifnya. Dan di sini ininya keadaannya masih dicuci ya teman-teman. Dan kita langsung aktivitas dan tambah ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita pesan, otomatis akan ada pesanannya di beranda dan aktivitas teman-teman. Oke, seperti itu aja. Jadi kalau misal ada yang mau nanya, bisa di komen teman-teman. Nah di sini saya ingin membagi cara gimana kita cara membuat komponen ini. Jadi komponen ini berguna banget ya teman-teman untuk kita membuat sebuah project ini supaya lebih terlihat bagus ya teman-teman, rapi gitu lah. Nah jadi kalau yang pertama ini kan, yang pertama itu ada bagian komponen ini, navbarnya banyak ya teman-teman, saya gak bisa jelasin semua. Jadi kalau semisal navbar ini diklik dan dia akan prototype kemana-mana ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya, lumayan ribet. Saya akan memberi cara simple kalau buat button itu seperti apa ya teman-teman. Kita langsung saja. Jadi yang pertama tuh kita membuat sebuah rectangle ya, bebas ya, mau yang ellipse juga, karena button itu biasanya seperti kotak gitu ya teman. Di sini radiusnya kita atur 10 saja. Kita beri di sini button. Kita atur dulu ya ke frame. Oke. Kegedean teman-teman. Kecilin lagi ya. Nah. Jadi kita langsung auto layout ya, supaya rapi aja. Nah di sini teman-teman bebas mau warna apa saja. Saya ingin membuat stroke-nya saja deh. Saya biasanya tuh memakai grey teman-teman. Nah dan buttonnya pasti grey juga.
seperti itu teman. Dan langsung kita copy ya. Jadi kalau misal kita klik dia akan berubah teman-teman. Ntar ya, saya atur dulu warnanya. Jadi kalau misal kita klik button, misalkan kita akan merubahnya warna biru. Salah klik. Oke, seperti ini. Jadi kita langsung pencet. Nah, lalu kita create komponennya ya. Di sini di bagian frame ini sebelah kanannya kita create multiple komponen, langsung combine ya. Nah, di sini kita lakukan prototype teman-teman. Dan di sini kita langsung drag ke sebelah. Jadi kalau misalnya kita triggernya on tap, diklik gitu, dia langsung berubah actionnya, thanks to berubah ke yang biru ini. Nanti bebas ya mau dianimasi, tapi saya suka dianimasi. Nah, dan semisal kalau kita klik ke button, nah lalu kalau kita klik lagi berubah lagi ke abu-abu, kita tinggal drag lagi ke sini teman-teman. Kita tinggal cari asetnya, kita ganti nama dulu button aja. Nah, kita klik. Nah, di sini ya, kalian langsung aja ya insert di tense atau di drag juga bisa ya. Seperti ini. Nah, kita coba ya apakah ini bisa teman-teman. Kita preview. Kalau sekali kita pencet, dia akan berubah jadi biru seperti itu teman. Simpelnya seperti itu. Jadi saya membuat create komponen seperti itu ya, seperti ini. Jadi semisal kita klik, auto muncul ini teman-teman. Kira-kira seperti itu saja ya teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung saja komen teman-teman ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.